got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat sore saudari Mega. Ya, selamat sore. Apa kabar saudari Mega? Kabar saya puji Tuhan baik. Kalau kabar saudari Rina bagaimana? Puji Tuhan baik juga. Untuk sebelum kita masuk kepada intinya, sebelum itu saya meminta untuk saudari Mega terlebih dahulu memperkenalkan nama. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Tiorta Mega Mangunsong. Saya mahasiswa Universitas Musa Mus Merauke, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya menempuh semester 4. Wah, untuk lebih akrab nih saya panggil apa ya? Boleh panggil Mega saja. Oke, baik Mega. Untuk tidak membuang-buang waktu lagi, kita masuk kepada intinya. Baik Mega, Mega kan sekarang lagi kuliah di Universitas Musa Mus, yang dimana ambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang dimana akan menjadi calon guru. Yang ingin saya tanyakan kepada Mega, apa definisi kompetensi guru dan faktor-faktor apa yang menentukan kompetensi tersebut, Mega? Menurut saya, kompetensi guru itu adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman yang dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Nah, kalau faktor-faktornya itu ada pengalaman, kemampuan komunikasi, motivasi dan dedikasi, keterampilan manajemen kelas, berpikir kritis dan kreativitas, kemampuan evaluasi. Nah, selain faktor-faktor tersebut, dukungan dari sekolah dan dukungan dari keluarga dan dukungan dari rekan kerja juga dapat mempengaruhi kompetensi seorang guru. Oh, jadi ada faktor-faktor yang menentukan kompetensi menjadi seorang guru ya? Ya. Oke, selanjutnya nih, apa yang dapat Mega lakukan sebagai calon guru untuk menghadapi peserta didik dengan karakteristik belajar yang terus berubah seiring perkembangan dengan teknologi informasi? Sebagai calon guru, ada beberapa langkah yang dapat saya ambil untuk menghadapi peserta didik dengan karakteristik belajar yang terus berubah seiring perkembangan teknologi informasi, seperti mengikuti perkembangan teknologi informasi, membuat kurikulum yang inklusif atau yang sesuai, mengembangkan keterampilan digital, menyediakan fleksibilitas dalam penilaian, mengikuti pelatihan dan pengembangan diri, dan tetap terbuka terhadap perubahan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, saya akan dapat menghadapi peserta didik dengan karakteristik belajar yang terus berubah seiring perkembangan teknologi informasi. Pertanyaan selanjutnya nih Mega, apa sih strategi yang dapat Mega lakukan sebagai calon guru bahasa Indonesia untuk mengembangkan kompetensi profesional peserta didik generasi digital? Yang pastinya ada beberapa strategi yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi profesional, seperti memahami generasi digital, memanfaatkan platform pembelajaran seperti online, video, blog, atau media sosial untuk memfasilitasi keterlibatan peserta didik dalam belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya, kreatif dalam pengajaran, mendorong literasi digital, berkolaborasi dengan sesama guru, dan mengikuti perkembangan terkini. Nah, selain itu, penting juga untuk tetap terbuka terhadap perubahan, berkomunikasi dengan peserta didik secara aktif, dan terus mencari cara untuk meningkatkan praktik pengajaran. Ya baik Mega, jangan bosan-bosan ya dengan pertanyaan saya terus. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Mega. Apa itu? Bagaimana sih cara Mega sebagai calon guru dapat mempersiapkan diri secara profesional sebagai pendidik bahasa Indonesia untuk mengatasi tantangan dalam menghadapi peserta didik dengan karakteristik belajar yang terus berubah seiring perkembangan teknologi informasi? Ada beberapa langkah yang dapat saya lakukan untuk mempersiapkan diri secara profesional dalam menghadapi tantangan belajar peserta didik dengan karakteristik belajar yang terus berubah seiring perkembangan teknologi informasi, seperti meningkatkan pemahaman tentang teknologi informasi, mengembangkan strategi pengajaran yang inovatif, beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan literasi digital, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Nah, selain itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa penting juga untuk tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan yang terjadi. Ingatlah bahwa setiap peserta didik itu adalah unik. Dan sebagai guru, tugas saya adalah menyesuaikan metode pengajaran saya untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik belajar mereka. Dengan kerja keras, kreatif, dan semangat belajar yang terus-menerus, saya dapat mempersiapkan diri secara profesional untuk menghadapi tantangan
dalam mengajar peserta didik dengan karakteristik belajar yang terus berubah seiring perkembangan teknologi informasi. Seperti itu. Wah, luar biasa ya Mega. Ya, pertanyaan terakhir nih Mega, jangan bosan-bosan ya. Oke, Iya. siap. Ini yang terakhir sekali dari beberapa pertanyaan yang tadi ya. Ya, untuk itu Mega, pertanyaan ini, apa sih saja langkah konkret yang dapat Mega ambil sebagai calon guru profesional dalam menghadapi tuntutan 4C dalam prosedur pembelajaran nantinya? 4C itu kan ada communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Jadi sebagai seorang calon guru yang profesional, ada beberapa langkah konkret yang dapat saya ambil untuk menghadapi tuntutan 4C dalam prosedur pembelajaran. Seperti mengkomunikasikan dengan jelas. Artinya, saya akan berusaha untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran dengan jelas dan terstruktur kepada siswa. Yang kedua, mendorong kolaborasi, yaitu saya akan mendorong mereka untuk bekerja dalam kelompok atau pasangan, berdiskusi dan saling membantu. Saya juga akan menggunakan alat bantu seperti proyek kelompok atau presentasi kelompok untuk mempromosikan kerja tim dan kolaborasi. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, yaitu saya akan memberikan tantangan atau pertanyaan yang merangsang berpikir kritis kepada siswa. Selanjutnya, memfasilitasi kreativitas. Saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menggunakan teknologi secara efektif, yaitu saya akan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk mendukung tuntutan 4C tadi. Saya akan menggunakan alat-alat digital, aplikasi atau platform pembelajaran yang memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas siswa. Saya juga akan terus mengikuti perkembangan teknologi pendidikan untuk mengoptimalkan pengalaman pembelajaran siswa. Melalui langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, saya berharap dapat memenuhi tuntutan 4C dalam prosedur pembelajaran dan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia yang terus-terus berubah. Saya juga akan terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan pendidikan dan memperbaiki praktik pengajaran saya secara terus-menerus untuk menjadi seorang guru yang lebih efektif dan profesional. Ya baik-baik. Kesimpulan yang saya ambil dari beberapa pertanyaan tadi ya, penting bagi guru untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi informasi, mengembangkan strategi pengajaran yang inovatif, beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan literasi digital, kolaborasi dengan pertukaran pengetahuan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, yang dimana Mega sudah meluangkan waktu untuk kita sharing-sharing tentang menjadi guru yang profesional. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Mega. Oke, terima kasih. See you.